yang diminta untuk saya sampaikan kepada para jemaah sekalian adalah tentang subhanallah. Akan tetapi pada kesempatan ini saya mungkin ingin membahas agak menarik dan kebetulan ini masih momen Maulid. Kita ingin menghadirkan rasa syukur kita sebagai umat Rasulullah SAW dengan mengkaji sejarah bukan sejak lahir beliau. Kita sudah tahu, sudah sering mungkin tentang sejak lahir beliau sampai beliau wafat. Dalam kesempatan ini saya mengkaji tentang bagaimana teks-teks baik di Al-Quran maupun hadis Nabi tentang bagaimana Nabi sebelum beliau lahir, bagaimana keagungan dan kemuliaan beliau memberikan kebaikan kepada semesta alam, kepada makhluk-makhluk Allah SWT dalam posisi beliau sendiri belum ada. Ya Pak ya, ini istimewanya Rasulullah. Orang yang belum ada tapi manfaatnya sudah terasa. Kalau kita nggak mungkin. Orang yang sudah ada saja manfaatnya tidak jelas, ya. Apalagi tidak ada. Ini Nabi belum ada, orang ini belum ada, tapi manfaatnya sudah memberikan kemanfaatan luar biasa. Tujuan apa saya menyampaikan ini? Kata Pak Omar, Ustaz, kalau nanti dalam 1 bulan pekannya itu ada pekan kelima sampai lanjutkan ngaji. Berarti kan akan ada kajian berikutnya meskipun tidak tahu apa, karena kan pekan kelima belum tentu ada. Nah, saya mulai dari mumpung mulainya di bulan Maulid sekalian karena Rasulullah SAW tidak merupakan bulan. Saya mulai dari kisah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam tidak ada makhluk ciptaan Allah pertama yang oleh Allah dilegitimasi sebagai makhluk terbaik, sebagai khalifah adalah Nabi Adam dan keturunannya. Ada makhluk, apakah ada makhluk seperti manusia atau tidak sebelum Nabi Adam? Belum ada. Tapi yang dilegitimasi sebagai khalifah fil ardh, yang punya kesempurnaan akal dan syahwat yang difitrahkan oleh Allah, yang kemudian akal dan syahwat itu menyebabkan dia itu menjadi manusia, menjadi makhluk pilihan dari Allah SWT adalah Nabi Adam dan seterusnya. Dia ada seterusnya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam tinggal di surga, lalu kemudian diusir atau dikeluarkan. Dikeluarkan karena makan buah khuldi. Sebenarnya buah khuldi itu kurang tepat juga. Khuldi itu bukan nama buah. Khuldi itu bahasa Arab, ya. Khuldur yang artinya kekal. Khalidina fiha abada. Dia kekal berada di dalam. Khuldi, khalada itu, khuldur itu artinya kekal. Jadi buah khuldi itu berarti buah kekal. Apakah buah itu bikin kekal? Buahnya ternyata setelah makan apakah bikin kekal di surga? Tidak. Yang bilang itu bikin kekal kalau makan itu siapa? Setan. Nah, kalau dengan itu bilang buah khuldi berarti ikut omongannya setan. Dan terus buah apa? Tidak disebut pada Allah SWT. Yang bilang buah kekekalan itu adalah setan. Kalau kita mau sebut buah perkara boleh. Nah, kalau tadi buah khuldi itu ternyata bukan nama buah, tapi nama sifat dari buah tersebut, yaitu buah yang kekal, yang itu menurut setan, maka kita pakai versi menurut Allah SWT, yaitu buah yang terlarang. Kalau mau pakai ada Arab-Arabnya, kita kasih nama buah mamnun, bukan buah mano ya, mamnun, maknanya ayam nano, artinya larang, dilarang, melarang. Buah yang terlarang, buah mamnun. Nah, Nabi Adam dikeluarkan, diridatkan oleh Imam
Jalaluddin As-Suyuti, juga oleh Al-Hakim dalam musnadnya. Jadi ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, Nabi Adam itu tobat tapi tidak langsung diterima. Nabi Adam itu tobat itu, tapi tidak langsung diterima oleh Allah SWT. Tobat dalam satu riwayat 40 tahun Nabi Adam itu nangis, isinya nangis terus bertobat kepada Allah SWT. Tidak ada jawaban. Dulu biasa mesra dengan Allah, biasa berdialog dengan Allah dan beristimewa di surga, terus tiba-tiba berubah dari sombong, terusir dari sana. Lalu setelah bertobat lama, maka pada waktunya kepada Allah SWT, ya, ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi." Maka Allah mentalaki itu mendikte, kayak pola belajar Quran nanti itu bukan baca Quran kayak kita, karena kita tidak bisa baca. Pola belajar Quran nanti itu ditalaki oleh mereka Jibril. Ditalaki. Jadi Nabi itu tidak ngerti hurufnya, tapi ditalaki oleh mereka Jibril. Kenapa Pak Nabi itu tidak bisa baca? Itu salah satu hikmahnya untuk menjelaskan bahwa apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bukan produk intelektualitas beliau. Kalau bapak-bapak bisa baca kuliah sampai profesor, terus kemudian mengeluarkan omongan ucapan-ucapan yang dahsyat, orang mengira itu karena cerdas makhluk profesor. Nah, ini ada orang yang tidak bisa baca, tidak pernah baca puisi, jangankan berpuisi, jangankan bersastra, baca saja tidak bisa. Lalu dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pernah ada sebelumnya, yang mengagumkan, yang menyentuh hati. Nah, ini menjelaskan bagaimana keajaiban atau perbedaan Rasulullah SAW. Jadi unsur-unsur yang berpotensi melibatkan intelektualitas Nabi itu dihilangkan oleh Allah SWT sebelum datangnya Al-Quran. Kira-kira ada orang yang di sini kita itu datang nggak kita anggap, pergi nggak kita anggap, karena orang biasa-biasa saja, terus tiba-tiba dia bisa ceramah dengan kalimat kelas profesor, kaget kan? Nah, itu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Nah, Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, "Fatalaqa Adam min rabbih." Maka Adam itu diajarkan oleh Allah SWT kalimat itu, sebuah kalimat, fataba alaihi, maka Allah menerima taubat. Jadi enak banget. Cara taubatnya diajari, setelah ditinggal baca, tinggal diucapkan, sungguh-sungguh langsung diterima taubatnya oleh Allah. Nah, para ulama mentafsirkan kira-kira apa yang diajarkan oleh Allah SWT sehingga taubatnya itu diterima oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan, ya, tafsir bil ayat atau tafsir dengan Al-Quran ayat yang lain, yaitu Nabi Adam di ayat yang lain berdoa kepada Allah SWT, "Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin." Menurut ulama tafsir, disinyalir yang diajarkan oleh Allah SWT adalah ayat tersebut, yaitu ucapan taubat, "Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nah, berarti ibu bapak sekalian, kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, ini kalimat yang Allah ajarkan ke Nabi Adam ini berupa doa yang biasa kita baca ini, jangan sampai kita lewatkan. Karena khasiatnya adalah ayat kita, ibu kita, kakek kita Nabi Adam yang terus di surga, akhirnya diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebelum kita berpindah kepada tafsir lain tentang kalimat apa itu, kita juga perlu bertanya, kira-kira bagaimana cara mengajarkannya Allah kepada Nabi?
Apakah melalui malaikat Jibril sebagaimana Rasulullah telah menerima wahyu, ataukah ada suara secara dohir terdengar oleh telinga sebagaimana Nabi Musa, ataukah yang lain berupa keretak atau berupa lintasan hati yang muncul, berupa ilham yang muncul dalam, bukan malaikat Jibril yang menyampaikan, atau bukan suara yang secara dohir terdengar oleh telinga, cuma lintasan hati Nabi Adam bertobat kepada Allah. Kok tiba-tiba Nabi Adam mengucapkan kalimat Rabbana ya Allah, saya dolim, Rabbana tolonglah saya dolim pada diri saya sendiri. Kalau engkau tidak menguji saya ya Allah, sungguh aku termasuk orang yang merugi. Boleh jadi itu seberupa ilham lalu terucap, tapi Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah talaqi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dikte dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibenarkan, bisa dibenarkan. Segala ilham kebaikan itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga di dalam Al-Quran ada. Di dalam Al-Quran menggunakan bahasa ketika ibunya Nabi Musa, kalau di Al-Quran disebut Ummu Musa ya, ibunya Nabi Musa, beliau saat kebingungan melahirkan anaknya ternyata laki-laki. Ini bedanya ya, kalau di zaman Nabi yang dibunuh itu perempuan, kalau di zaman Fir'aun itu yang dibunuh siapa? Laki-laki. Nah, takut karena beritanya itu Fir'aun itu akan dikalahkan oleh seorang laki-laki, maka dapat berita itu langsung seluruh laki-laki lain bunuh supaya prediksinya tidak terjadi. Nah, tiba-tiba ibunya Nabi Musa ini keretak. Gimana ya caranya menyembunyikannya? Tidak mungkin lolos. Maka kemudian ada sungai di belakang, beliau hanyutkan melalui sungai. Perhatikan kalimat Al-Quran. Wa auha ila ummi Musa al-ardi'i, dan kami wahyukan kepada ummi Musa, kepada ibunya Musa, tentang anak yang dia lahirkan, tentang anak yang dia lahirkan. Nah, apakah malaikat Jibril datang? Itu kaitannya adalah kerentak yang muncul dalam yang dibunuh. Kalau maksud Allah ajarkan kalimat kepada Nabi Adam ini melalui ilham yang melintas dalam hati, berarti itu sesuatu yang normal-normal saja. Betul tak? Kalau didatangi malaikat Jibril kan istimewa, betul? Kalau tiba-tiba dengan duduk terus ada suara di balik gunung itu kan, itu kan ya udah istimewa. Tapi kalau cuma keretak, kita semua mengalaminya, betul. Apa faedah yang bisa kita ambil? Kita mari berhusnudzon ketika kita berbuat salah, lalu lisan ini dengan khusyuk bertobat kepada Allah, bahkan juga membaca doanya Nabi Adam. Maka kita kalau membawa paket kalimat Al-Quran ini, kita sedang diilhami oleh Allah SWT untuk bertobat. Dan sebagaimana ayat tadi, fatalaqa Adam bi kalimatin fatalaqa, Allah ajarkan satu paket dengan Allah kabul. Maka kalau kita ini habis berbuat salah, namanya orang lain, terus lisan dan hati dibuat menyesal dan bertobat kepada Allah, kita harus mudah barangkali itu paket Allah hendak mengampuni kita. Karena kalau Allah tidak hendak mengampuni seseorang, salah satu pintunya adalah kita dibuat lupa bertobat. Kan secara asli di akhirat habis kalau ayat ini benar-benar dipakai, Amaya amin qala dalatin khairan ya Amaya amin qala dalatin samanya, habis sama. Kapan hitung-hitung Pak, sholat isya kita ini Pak, dihitung semua mulai dari takbir yang sampai sujud, yang diadili semua ya Allah, termasuk dohir dan batin yang diadili, habis itu. Tidak ada yang berharga apa? Sama kayak ada kisah Rasulullah di hadapan para sahabat tersenyum ketawa ya. Karena diperlihatkan oleh Allah itu tiba-tiba oleh Allah diperlihatkan kehidupan akhirat, di mana dalam kehidupan akhirat itu ada seorang laki-laki yang dia dimasukkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, udkhulul jannata bi rahmati, kata Allah, wahai hambaku, sampai menuju surga karena rahmat.
anakku kan. Orang ini kalau orang mau rejoice ini kan kalau masuk surga itu senang Pak ya, betul enggak? Susu alhamdulillah. Orang ini orang anehnya dibilang untuk jangan yang dirahmati masuk ke dalam surga kan dengan rahmat. Orang ini sebentar ya, orang protes ya, sebentar ya. Kau menyebut tadi saya masuk surga karena rahmatmu. Kamu tidak keliru. Bukankah saya masuk surga karena amal-amalku? So, orang ini daya, orang mana tidak tahu ya. Bukankah aku masuk surga karena amal-amalku? Kata Nabi, lalu Nabi memberikan keterangan. Orang ini yang bilang begitu itu otomatis karena dia hidup dan di bumi, tidak pernah ketemu orang, sehingga tidak ada potensi berbuat hakul adami terus tidak terjalankan tadi tidak mungkin. Hak bertetangga yang dia tidak mungkin. Ngerasani orang tidak mungkin bisa dirasakan. Berbuat buruk orang kan, dia isinya dibuat terus isinya cuma hanya ibadahnya itu nanti oleh tidur dan puasa malam hari dia mulai. Agak pantas dia itu protes. Hidupnya 400 tahun katanya. Lalu bukan kamu susu karena kamu. Maka kemudian baik kalau begitu aku tunjukkan keadilan. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menimbang antara satu nikmat mata yang Allah berikan kepadanya dengan amal-amalnya. Ternyata lebih berat nikmat mata yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang 400 tahun malamnya tahajud terus, paginya puasa, lalu sampai mati dia begitu terus, itu hanya cukup untuk nyaur nikmat satu mata, dan itu pun belum lunas. Yang nikmat satu mata. Nah, kalau Allah melakukan keadilan begitu, maka yang benar adalah ya Rahman ya Rahim. Ayat Az-Zalzalah itu tadi itu Allah menunjukkan bahwa akan ada manusia nanti yang Allah melakukan begitu, tapi tidak semua, hanya sebagian kecil untuk menunjukkan keadilan. Jadi dihitung betul oleh Allah, dihitung betul Allah. Baik, sampai mana tadi? Nah, tawasul itu kita menyebut salah satunya menyebut asmaul. Bertawasul menyebut kesenangan apa yang disukai oleh Allah, amal soleh. Allah senang dengan amal soleh itu. Nah, Bapak sholat isya ini Allah senang. Maka Nabi mencontohkan dalam kisah beliau ada orang yang terjebak di gua, ya kan? Lalu dia berdoa dengan tawasul amal solehnya. Yang satu dia berdoa sebelum berdoa kepada Allah, sebelum berhajat kepada Allah, dia melakukan amal soleh. Ya Allah, saya itu punya sepupu cantik ya Allah. Pas sendirian, mau saya tidur, pas mau saya megang dia, saya ingat engkau. Gak jadi saya itu menzinai sepupu saya. Kalau saya itu waktu itu tidak jadi maksiat karena takut kepada Allah, engkau melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Saya bertawassul dengan amal saya ini, tolong kabulkan doa saya. Ada yang lagi berdoa sampai kemudian pintu gua itu. Nah, dia bertawassul dengan amal. Jangan kalau punya amal soleh yang bisa diadakan, misalnya ya, kalau saya pernah dulu benar-benar butuh uang, saya itu lagi kekurangan, tiba-tiba adik saya datang di rumah, tiba-tiba tetangga begitu. Ini saya padahal juga butuh, tapi saya lihat dia juga butuh karena saudaranya keluarganya masuk rumah sakit, butuh terus. Waktu itu saya kasihkan, padahal saya paham saya juga butuh untuk sepeda saja. Tapi karena dia lebih butuh, ya kau lihat saya melakukan itu dan kau suka. Sekarang waktunya ya Allah, saya lagi butuh, tolong dengan kasih rezeki. Itu boleh, tapi tidak sering-sering. Itu tawasul dengan amal soleh. Apalagi yang disukai oleh Allah SWT. Al-Quran Allah suka. Makanya jangan kalau ke kiai minta amalan dikasih amalan, baca Al-Quran, suruh baca. Ibu-ibu yang lagi hamil suruh, kalau anaknya perempuan suruh baca surat Al-Baqarah. Kalau yang lagi suruh baca surat Yusuf. Tidak ada diajarkan Nabi itu. Nah, kalau hamil ajari bacalah surat Maryam. Tidak ada Nabi mengajarkan langsung itu, tidak ada. Tapi itu hanya sekedar tawasul. Sebelum kita minta anak soleh, minta anak solehah, kita menyodorkan kepada Allah firman-firman Allah SWT yang disukai oleh Allah yang kaitannya dengan hajat
derajat kita. Jadi boleh baca Al-Quran yang cocok dengan masalah kita. Yang cocok dengan masalah. Contoh, saya itu mengamalkan awal surat Maryam 1-12, kisah tentang Nabi Zakaria yang doa terus minta anak, akhirnya dikasih anak. Kebetulan saya masih belum dapat punya anak, maka saya bertawasul tiap pagi baca ayat. Saya ingin mengingatkan bahwa engkau Nabi Zakaria bisa begitu, saya juga pasti bisa gitu. Nah, Nabi Muhammad diceritakan Allah ya. Jadi maka kemudian kita bertawassul. Tawassul yang paling aman, yang sesuai diajarkan Nabi adalah bersolawat sebelum berdoa. Jadi kita solawat dulu kepada Nabi lalu berdoa. Kalau ada doa yang begini Pak Ustaz, ya Muhammad ini atau salu ilallah bijahika, dibalik dia mengucapkannya kepada Nabi Muhammad, ya Allah, wahai Nabi Muhammad, saya bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan Engkau. Apa boleh? Ya boleh saja. Sebenarnya ukurannya itu kita mau bagaimana kepada Nabi Muhammad, cara cinta yang model kayak apa kepada Nabi Muhammad. Silakan bebas mau cara seperti apa saja. Mau mengungkapkan rasa cinta seperti apa, bebas. Larangan itu cuma dua. Jangan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan dan mensifati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat Allah. Itu saja. Selama sampai beres di situ, mau mencintai dengan cara apa, bebas, tanpa. Karena mustahil dengan mencintai Nabi Muhammad kalau tidak beriman kepada Allah. Setuju nggak? Maka ada orang kemarin saya waktu isi pengurutan, Ustaz, ada orang yang kayak berlebihan atau kayak apa namanya mengkultuskan Rasulullah SAW. Mengkultuskannya seperti apa? Kalau cuma nangis, selawat nangis, itu kan harusnya begitu. Allah SWT sendiri yang berfirman ketika Rasulullah SAW, orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu, mereka percaya kepada Allah, tapi tidak mau kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian turun ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu itu memang mengaku cinta kepada Allah, ikuti saya. Bahasa ikuti itu adalah yakini Nabi Muhammad SAW, yakini kalimat-kalimat beliau, ikuti akhlak-akhlak beliau. Dan mustahil Pak kalau dengan ikuti beliau, yakini beliau, mengimani kabar-kabar tentang Rasulullah nanti bagaimana syafaat yang diharap. Mustahil kalau tidak mencintai Rasulullah SAW. Mustahil kalau tidak jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri yang mengajarkan kita untuk menyebut Nabi Muhammad dengan membaca sholawat. Lalu kemudian efek dari sholat itu hadir rasa cinta, kok jadi sama? Tidak, betul nggak? Nah, itu bahasa tawassul. Karena begini ya, ada yang menyebutkan orang-orang kafir Mekah itu, mereka itu menyembah patung. Itu juga dia tidak percaya bahwa patung itu Tuhan. Dia hanya menganggap patung itu wasilah perantara penghubung kepada Allah. Kemudian itu dijadikan landasan. Berarti perbuatan kita bertawassul dengan Nabi mirip dengan orang Mekah yang bertawassul dengan Allah. Tidak sama. Kaidahnya itu segala yang diharap ini. Kaidahnya adalah segala yang haram itu karena ditetapkan oleh Allah, bukan karena tiba-tiba haram sendirinya atau karena mudorot, bukan. Tapi dihukumi haram oleh syariat. Termasuk menyembah patung itu menjadi tidak boleh karena dilarang. Seandainya dibolehkan, ya dia boleh. Apa maksudnya?
yang haram itu, yang berdosa itu menjadi berdosa atau menjadi haram karena dilarang. Seandainya tidak dilarang jadi boleh. Ada nggak syariat yang awalnya boleh menjadi tidak boleh? Atau awalnya tidak boleh jadi boleh? Ada. Contoh, dulu rampasan perang di zaman sebelum Nabi tidak boleh diambil, harus disedekahkan semua. Di zaman Nabi dikasih keringanan, konima itu boleh ngambil sebagian. Jadi ya dulu tidak boleh disentuh, langsung disedekahkan habis perang. Setelah Nabi itu boleh sebagian diambil, sebagian hal. Berarti kan boleh tidak boleh itu tergantung dari Allah, bukan karena sifatnya karena jelek, karena tidak bagus, bukan itu, tapi karena dihukum. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dibolehkan, patung itu dilarang, itu semua. Dan juga mereka sampai kepada level sifat-sifat Tuhan itu dibawa kepada patung itu. Itulah ya. Baik, itu Nabi Adam, ya. Baik, dan utama orang yang belum ada manfaatnya sudah membuat orang diampuni dosa. Lompat kepada Nabi berikutnya yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira kenapa jauh-jauh Nabi Ibrahim sudah punya tempat di Palestina? Di sana ada beliau sedang berdakwah, orang yang sibuk. Oleh Allah SWT disuruh berhijrah ke tempat yang tidak ada siapa-siapa. Yang mau didakwahi tidak ada siapa-siapa. Kalau bukan karena memang mempersiapkan lahirnya seorang Nabi mulia bernama Muhammad SAW. Lalu Nabi setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, bangkitkan dari sini satu orang rasul dari kaum mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat dan mensucikan. Itu doanya sama Nabi Ibrahim itu dapat gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Putra beliau banyak, keturunan beliau banyak. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf itu keturunannya Nabi Ibrahim semua. Nabi Ismail juga keturunannya Nabi Ibrahim. Tapi yang didoakan oleh beliau, yang diharapkan hadirnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa maknanya dua. Memang Nabi Ibrahim itu diilhamkan untuk berdoa itu, atau Nabi Ibrahim itu sebagai itu doa itu adalah sebagai adab hormat beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW dengan mendoakan. Ini sama kayak kalau ibu-ibu lihat temannya hamil, kita mendoakan mudah-mudahan ya lahirnya dalam keadaan kita mendoakan itu karena tahu dia hamil, karena tahu si ibu ini sebagai wujud rasa suka dan rasa peduli kita mendoakan seperti itu. Nabi Ibrahim itu bisa jadi Rasulullah sudah diketahui, Nabi Adam saja sudah, karena para nabi itu terkait. Itu Nabi Ibrahim. Berikutnya kita melompat ke Nabi Isa. Nabi Musa lewati dulu karena ada kisah yang cukup menarik. Nabi Musa ini tentang Nabi Muhammad SAW. Kita ke Nabi Musa. Allah SWT, Nabi Musa dalam surah As-Saff ayat 6. Nabi Musa itu berkata kepada Bani Israil itu setelah beliau sudah jadi Nabi, ya, orang melihat Nabi Musa ini sebagian Bani Israil percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Nabi Isa adalah Nabi, beliau kemudian berkata kepada pengikutnya, Ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israil,
Yang disambut, yang Bani apa? Bani Israil. Bani Israil itu umatnya Nabi Muhammad apa? Bukan. Maka ya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Adam. Wahai Bani Israil, sesungguhnya saya diutus oleh Allah. Tugas saya cuma dua. Tugas saya cuma dua. Yang pertama adalah membenarkan Taurat yang datang dari Nabi Musa, yang mulai diselewengkan, yang mulai tidak ditaati. Beliau memurnikan dari Taurat, dikonversi lagi menjadi Injil. Maka ayat-ayat yang ada di Taurat itu ada di Injil. Ayat-ayat yang di Taurat dan Injil itu juga ada di dalam Al-Quran. Nanti salah satu saya. Jadi di Quran itu ada banyak ayat yang mirip-mirip dengan di Taurat dan Injil yang asli. Karena memang penyempurnaan. Musaddiqan. Kepada Taurat itu musaddiqan. Kepada Taurat musaddiqan. Membenarkan saja. Kepada seorang laki-laki yang mau datang, kalimat Nabi Isa sudah bergeser. Mubasyir. Saya itu ditugasi untuk ngasih berita gembira, nyeneng no sampean, no bunga no artinya sampean. Senang apa? Senang supaya senang karena setelah saya akan datang seorang laki-laki bernama Ahmad. Padahal jarak Nabi Isa kepada Rasulullah ratusan tahun. Di situ masih ada Ashabul Kahfi. Pasca Rasulullah itu masih ada Ashabul Kahfi. Meskipun mereka bukan Nabi, tapi kisahnya diabadikan oleh Rasulullah dalam surah. Masih panjang ratusan tahun. Orangnya belum ada. Ini bukan umat, ini umat tomboy, ini bukan keluarganya. Oleh Allah SWT akan berikan kabar gembira. Bagi Israil yang bukan umatnya Nabi Muhammad, belum pernah mendengar Nabi Muhammad, belum tahu Nabi Muhammad, belum tahu kisahnya orang yang belum ada, disuruh bergembira, disuruh senang. Kalau dibawa ke kita, omongannya kiri, apalagi yang umatnya umat yang lain saja, mereka bergembira. Padahal cuma dengar kabarnya saja, Pak. Dan boleh jadi mereka yang diajak ngobrol dengan Nabi Isa itu mati semua, siapa? Nabi Isa. Nabi Musa ini saya taruh terakhir karena kemuliaannya bukan hanya Nabi Muhammad, kisahnya kemuliaannya kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Saya baca karena panjang tadi untuk apa karena pendek. Lama qala Musa alaihi wa ala nabiyina sallallahu wassalam al-alwah. Suatu ketika Musa itu membaca alwah. Alwah itu lembaran-lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wajada fiha fadilatul umat Muhammad. Nabi Musa itu di situ mendapatkan keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa tidak ngerti itu kalau itu umatnya Nabi Muhammad. Beliau membaca ada umat yang istimewa. Maka kemudian Nabi Musa berdialog kepada Allah. Ya Rabb, man hadhihi ummah al-marhumah allati ajiduha fil arjah. Ya Allah, ini umat siapa yang engkau sangat sayangi, yang aku dapati di dalam arjah, yang sangat kau pilih, yang kau istimewa, Karena Allah SWT dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kata Nabi, ju'ilat ummati khairu ummah. Allah menjadikan umat itu sebagai sebaik-baik umat. Maka disebut juga di dalam Taurat itu bahwa ada umat terbaik. Kata Nabi Musa, siapa yang Allah jadikan dia itu umat? Kata Allah SWT, dia umat aku. Mereka itu adalah umatnya Ahmad. Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Yurduna minni bil yasir a'tihim iyahu wa adawinhum bil yasir minal amali wa adkhilhumul jannata bi syahadati alla ilaha illallah. Aku ridho umat ini, aku ridho dengan amalnya yang sedikit, tapi aku akan memberi balasan yang banyak. Jadi utamanya double. Amalnya lebih sedikit dari umat yang lain, tapi pahalanya double dibanding umat yang lain.